إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله اللهم يا من وفق على الخير وأعانه عليه
اللهم الخير وإنا عليه صلى الله عليه وسلم محمد وآله وسلم الحمد لله رب العالمين. Masyaallah hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin Api rahimahullah. Bapak Ibu saudara saudariku jamaah majelis taklim ilmu fikih Masjid Al-Muhajirin Api rahimahullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah ya Rabbana. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita pada malam hari penuh berkah ini. Tepatnya di malam yang ke-10 daripada bulan Jumadil Akhir dalam keadaan sehat walafiat. Taufik dan hidayah dan hidayah Allah berikan kepada kita. Begitu banyak nikmat Allah yang saat ini kita rasakan Bapak, Ibu, saudara-saudariku. Terlebih-lebih kalau kita menoleh melihat kepada saudara-saudara kita yang sedang mendapatkan bermacam-macam musibah. Kita bisa duduk tenang di masjid, beribadah dengan tenang seperti ikhwan kita di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan begitu banyak wilayah di Pulau Jawa. Mereka tidak merasakan dan tidak mampu mendapatkan apa yang saat ini masih kita dapatkan. Maka usi nafsu ilmu taqwa Allah. Mari kita pandai-pandai bersyukur nikmat Allah, nikmat sehat walafiat, nikmat ketenangan, kenyamanan, keamanan, kedamaian yang Allah berikan. Nikmat berbagai fasilitas kehidupan yang Allah datangkan kepada kita, mari kita syukuri dengan kita jadikan semua nikmat itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal jangan sampai kita dekat untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan menjaga bala musibah, wabah dan segala keburukan dari negeri kita, dari Palembang khususnya, dari kampung kita khususnya, dari lingkungan rumah tangga kita khususnya, dan untuk umat Islam dimanapun mereka berada, terutama ikhwanina yang ada di Palestina, di Gaza, di Sudan, di Lebanon, di Yaman, dan di negeri kita di Aceh, di Sumatera Barat, Sumatera Utara, di belahan negeri Jawa, dan di macam-macam tempat. Semoga Allah memberikan rahmat, memberikan maghfirah, memberikan perlindungan untuk kita dan untuk mereka, dan Allah berikan siapa yang dapat kesabaran, berikan dapat cobaan, dan Allah berikan kesabaran untuk mereka, dan Allah ganti apa yang hilang dari mereka dengan pemberian yang lebih indah lebih baik. Dan siapapun yang wafat di antara mereka atas musibah yang datang, Allah catat sebagai syuhada, orang yang meninggal pada fi sabilillah. Allah membentuk segala dosanya dan Allah angkat derajatnya, dan yang masih hidup Allah berikan kesabaran, keikhlasan, dan Allah berikan insyaallah kenikmatan dunia untuk mereka sebagai pengganti apa yang hilang dari mereka, dan insyaallah kita berikan istiqamah dalam taat kepada Allah, mensyukuri nikmat Allah, menjadi hamba yang selalu bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tambah terus nikmat itu kepada kita, amin ya rabbal alamin. Masyaallah rahimahullah. Alhamdulillah, alhamdulillah pada malam hari ini mari kita berkumpulkan Allah untuk melanjutkan kembali pelajaran kita dari pelajaran seputar hukum fikih di masjid yang kita cintai ini. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas sebagian dari hal-hal yang berhubungan dengan salat sunnah. Salat sunnah. Salat sunnah adalah amalan yang paling dicintai Allah setelah faraiid. Perkara yang wajib, yang paling mulia, paling tinggi nilai di sisi Allah adalah salat. Yang wajib itu banyak Bapak, ada puasa wajib, ada sedekah wajib, ada haji, ada bermacam-macam. Namun yang paling afdal adalah salat. Begitupun tentang sunnah. Paling afdal ibadah sunnah adalah an-nawafil, yaitu salat. Melaksanakan salat sunnah itu lebih afdal pada kita memperbanyak puasa sunnah. Bukan berarti untuk dipilih. Kalau kita mampu lakukan puasa sunnah banyak, lalu sholat sunnah pun kita perbanyak. Ma'asyar ahbab rahimahullah. Dan Allah Subhanahu wa taala pun menjanjikan buat orang-orang yang memperbanyak ibadah sunnah dalam kehidupannya akan lebih dekat kepada Allah dan akan dicintai oleh Allah. Bagaimana dalam hadis qudsi Allah berkata di sabda Rasulullah, "Wa lam yazalu 'abdi yataqarraba ilayya bin nawafil hatta uhibba." Dan senantiasa seorang hamba itu
mendekatkan dirinya kepadaku dengan memperbanyak amal-amal sunnah, solat-solat sunnah, nawafil sebenarnya Pak, hatta hibah sampai aku akan cinta kepadanya. Nah, kita kepengen cinta Allah, kita pengen memperbanyak ibadah solat sunnah. Cuma kadang-kadang minta maaf bahkan kita tidak tahu, jadi kita bingung nak semain apa boleh. Padahal solat sunnah itu sangat banyak Bapak. Apalagi kalau kita masuk dalam hitungan masalah sunnah dengan sebutan sunnah mutlak. Kalau sunnah mutlak itu dia bisa nak jumlah berapa pun bebas kita lakukan. Mutlak, tidak ada hubungan dengan satu jenis sholat. InsyaAllah nanti kita bahas. Kemarin telah kita bahas sholat sunnah itu ada disebut dengan sholat sunnah rawatib, ada yang muakkad, ada yang tidak muakkad. Rawatib adalah mengiring mendampingi sholat wajib. Ada kita kenal istilah sholat qobliyah ba'diyah. Di antara sekian banyak sholat sunnah qobliyah ba'diyah ada yang muakkad, mana muakkad ditekankan sangat oleh Rasulullah. Ada lagi yang tidak muakkad, artinya bukan untuk disepelekan, tapi memang kenyataan Nabi SAW terkadang melepaskannya, tidak melakukannya. Adapun sholat sunnah muakkad di situ untuk sholat wajib sudah kita bahas berulang kali, ada 10 rakaat, sebagian hadis mengatakan 12, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duha, 2 rakaat pada zuhur, 2 rakaat pada maghrib, 2 rakaat pada sholat isya. Adapun yang mengatakan 12 rakaat tambahan 2 rakaatnya pada qobliyah zuhur. Sholat qobliyah zuhur dijadikan 4 rakaat. Kemudian ikhwan rahimakumullah, di antara sholat sunnah muakkad yang bukan rawatib, kita mengenal ada sholat sunnah, sholat duha, ada juga sholat witir. Sholat sunnah masih banyak lagi jenisnya, termasuk yang sudah kita bahas sholat sunnah isyraq. Sholat sunnah yang begitu besar fadilahnya, tapi sholat itu bergantung dengan perbuatan yang lain. Keterikatan antara sholat sunnah isyraq itu dengan beramal, berzikir kita kepada Allah dari semenjak sholat subuh sampai ketemu waktu isyraq. Bukan sepenuhnya masuk sholat isyraq, beda dengan sholat duha. Kalau sholat duha menunggu waktu, begitu waktu duha masuk kita bebas melakukan. Tapi sholat sunnah isyraq itu terikat dengan amalan, yaitu seorang itu melakukan sholat subuh berjamaah ataupun sendirian, lalu dia tidak menyibukkan diri dengan urusan duniawi sama sekali. Dia sibukkan dirinya dengan ibadah, entah itu dengan zikir, tilawat Al-Quran, istighfar, salawat, atau hadir majelis taklim diadakan pada subuh barangkali sampai masuk waktu isyraq. Begitu masuk waktu isyraq, dia sholat sunnah 2 rakaat dengan niat sholat sunnah isyraq atau niat sholat sunnah mutlak. Maka bagi orang tersebut mendapatkan ganjaran pahala begitu besar. Kata Rasulullah, pahalanya seperti orang yang berhaji dan umroh secara sempurna. Nah, kemudian sholat sunnah duha. Sholat duha ikhwanahimahullah masuk waktunya dari semenjak waktu isyraq. Masuk waktu isyraq itu masuk waktu duha. Sampai kapan? Waktunya panjang, sampai masuk waktu zuhur. Masuk waktu zuhur, selesailah waktu duha. Sholat duha ini kata Rasulullah SAW fadilahnya banyak. Di antaranya Nabi pernah berkata, sesungguhnya di tulang belulang kita seorang tubuh manusia itu, di tubuh seorang manusia itu ada mafasil, jumlahnya kurang lebih 360. Yang mana mafasil atau persendian ini harus disedekahi setiap hari kata Rasulullah. Disedekahi setiap hari. Dengan apa caranya? Dengan melakukan 2 rakaat salat sunnah duha. Kalau orang melakukan salat duha 2 rakaat maka sudah mencukupi, seakan-akan dia sudah menunaikan bersedekah atas nikmat tulang belulang mafasil atau persendian yang Allah berikan pada tubuhnya. Fadilah salat duha yang mungkin tidak asing bagi kita adalah jalbur rizq, menggampangkan datangnya rezeki dari sisi Allah. Orang yang memang berbuat karena Allah, salat duha karena cinta kepada Rasulullah, maka insya Allah dia akan mendapatkan banyak di dunia. Diantaranya dijanjikan rezekinya dilancarkan oleh Allah. Namun yang kita kejar bukan di dunia Pak. Dunia boleh kita minta, boleh kita ambil, karena memang Rasulullah menjanjikan siapa yang salat duha maka rezekinya tidak akan putus kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada di antara seorang di antara kita salat duha tujuannya memang dia salat duha tujuannya memang
tujuannya memang untuk mencari rezeki, maka sah-sah saja. Jangan dianggap buruk, jangan dianggap tidak ikhlas. Kenapa? Karena dia menjalankan itu kalau dia dapat maklumat, dapat informasi dari Rasulullah. Berarti menunjukkan ini seorang hamba percaya dengan Rasulullah SAW. Nabi mengatakan siapa yang rajin sholat duha, rezekinya akan dilancarkan Allah, dimudahkan Allah. Dia yakin dengan ucapan Nabi, walaupun tujuannya sederhana niat Pak, cuma mengajar dunia. Tapi yang melandasi dia untuk sholat duha karena ucapan Rasulullah. Maka dia melakukan walaupun tujuannya pengen rezekinya lancar. Namun orang yang seorang mukmin yang baik, yang soleh, tujuan itu bukan ke situ. Tujuannya mengharap ridho Allah dan Rasul. Pengen dekat kepada Allah dan Rasul, pengen dicintai Allah dan Rasul. Dengan apa? Kita niatkan menjalankan, menghidupkan sunnah Rasulullah, menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salat duha itu paling sedikit 2 rakaat, abdulnya 4, sempurnanya 8, paling banyak 12 rakaat. Boleh dilakukan sekali pekerjaan, artinya sekali duduk kita gawikan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai 8. Terserah, mungkin di jam 7 pagi, jam 8 pagi. Namun boleh juga dipecah Pak. Pagi kalau memang ada kemungkinan bagi kita, musim kita di rumah saja. Pagi kita ada kesibukan atau kita di kantor yang memungkinkan kita untuk sholat di kantor. Boleh jadi kita di rumah sebelum keluar sholat 2 rakaat. Begitu masuk jam 9 pekerjaan lagi kosong, kita ada peluang untuk sholat, kita punya untuk sholat lagi duha 2 rakaat atau 4 rakaat. Kemudian nanti jam 11 kita sholat duha lagi, boleh. Jadi tidak harus 8 rakaat itu langsung digawekan dalam satu waktu. Boleh dipecah-pecah. Dilakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam itu afdal. Namun kalau mau digabungkan menjadi 4 rakaat 1 salam boleh, bahkan 8 rakaat dengan 1 salam juga boleh. Yang penting tahu caranya. Salat duha tidak disunahkan berjamaah, disunahkan sendirian. Dalam 2 rakaat itu kalau memang kita mampu baca rakaat pertamanya wasyamsi waduhaha, rakaat kedua surah wadduha. Tapi ini bukan lazim, bukan harus. Dah apa? Aku cuma apa wadduha, kalau syamsi tidak apa. Jadikan wadduha rakaat pertama, rakaat keduanya bebas sampai kita apa. Al-Haqqum boleh, Inna Anzalna boleh, Lillah fi Quraisy boleh. Dah apa kalau kuliah boleh, dah apa juga kulhu juga boleh. Dah apa wadduha rakaat pertama kuliah, rakaat kedua kulhu juga boleh. Tanpa baca surat pun boleh. Yang penting Fatihahnya dibaca. 2 rakaat salam. Lalu kita berzikir dulu, baca salawat, berdoa, lalu sholat lagi, berzikir, berdoa, boleh. Atau langsung kita selesaikan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam selesai, baru kita berdoa. Itu juga boleh. Afdalnya sholat duha itu di masjid. Kebanyakan sholat sunnah itu beberapa disunahkan afdalnya di rumah. Kecuali beberapa jenis sholat yang disunahkan dilakukan di masjid atau di surau, di langgar, di musola. Di antaranya apa? Sholat duha itu afdalnya dilakukan di masjid, cuma memang memprakteknya agak sulit Pak. Karena rata-rata masjid waktu duha terkunci. Nah, nyari jalan pintu pintasnya di mana lah itu buka muter gitu karena nyari pintu masjid Pak. Tidak dapat terkunci, sholat di teras tadi. Kalau memang tidak mungkin silakan sholat dimanapun, di rumah boleh, di kantor boleh, di ruko boleh, kita bisa lakukan itu. Kenapa kalau masjid lebih afdal? Karena ulama mengatakan pertama memang itu perintah Rasul. Kedua untuk mengingatkan orang di saat seperti itu manusia sedang sibuk dengan kesibukan dunia dalam. Orang pasar dengan pasarnya, orang kantor dengan pekerjaan kantornya, anak kita yang sekolah, kuliah, pendidikan SMA, SMP, sibuk dengan pelajarannya. Sehingga ketika kita menampakkan diri keluar untuk menuju ke masjid, itu seakan-akan bilisanil hal, dengan lisan lidah, bukan lisan lidah tapi lisan hal, dengan perbuatan kita mengingatkan orang ada sholat saat ini namanya sholat duha. Ngajak orang dengan perbuatan Pak, mengingatkan orang dengan perbuatan. Lalu ikhwan rahimakumullah, selesai sholat duha ada namanya sholat witir, kemarin sudah kita jelaskan.
Sholat witir mudah-mudahan Pak kita sudah seminggu. Ya Bapak yang selama ini tidak pernah sholat witir berkat dengar kajian itu malam Senin kemarin, mudah-mudahan sudah dilakukan. Kalau sudah dapat tapi masih belum juga, ya kapan Pak? Ya jangan tunda lagi malam ini lagi toh, kalau bisa. Ya sholat witir sudah cukup jelas kami sampaikan kemarin, mudah-mudahan kita bisa memahaminya. Nah, kemudian sholat tahajud itu pun juga alhamdulillah sudah kita bahas, sudah kita jelaskan. Nah, sekarang yang ingin sampaikan tentang hukum sholat sunnah. Apa benar wong yang sholat sunnah itu boleh melakukan sholat dengan cara duduk walaupun dia sehat walafiat? Bapak hadirin, ibu-ibu rahimani rahimakumullah, ini ilmu sekadar untuk tahu, bukan untuk diamalkan. Ya, kalau sekadar mengamalkan ilmu sekali tidak apa-apa. Kalau sholat wajib, sholat lima waktu, itu syarat sahnya sholat berdiri bagi yang mampu. Selagi kita mampu untuk berdiri, maka tidak boleh kita sholat duduk, tidak sah. Kalau mampunya tidak bisa sempurna, maka semampunya kita. Aku kalau sekedar baca Fatihah sanggup, tapi kalau nak menyelesaikan mendengarkan imam baca ayat tak sanggup, maka Fatihah dan takbiratul ihram wajib berdiri. Berbeda hukum ini dengan sholat sunnah. Sholat sunnah ibu bapak diperbolehkan, sekali ini sekedar untuk maklumat biar tahu bapak, bukan berarti kita jadi pilihan. Untuk sholat sunnah diperbolehkan dilakukan dengan cara duduk walaupun tanpa ada uzur, walaupun tanpa ada uzur, seger sehat walafiat. Tapi datangnya uzurnya bukan uzur, apa? Malas. Jadi sungkan tegak, sungkan tegak. Sudahlah daripada punya sholat mendingan duduk bila jadilah. Tak apa-apa Pak. Daripada aku tak sholat, mending aku sholat dulu jadilah. Iya, tapi jangan tiap hari. Makanya ini sekedar untuk biar tahu hukum. Nah, diamalkan boleh, amalkan ilmu sekali be. Jangan didawalkan. Kenapa? Karena pahalanya beda. Kalau orang yang sholat berdiri, baik sholat wajib atau sholat sunnah, lalu dia tidak mampu duduk, pahalanya tetap dikasih sempurna karena uzur. Tapi ketika sholat itu tidak ada uzur seperti sholat sunnah lalu dilakukan duduk, maka pahalanya hilang separuh. Tidak sama, separuh pahalanya Pak. Kita tanpa uzur. Kalau kita uzur lain cerita, sehat walafiat. Jadi bebas sempurna berdiri, jangan duduk. Cuma kita pengen tahu hukumnya. Jadi kalau dulu, karena saya menyaksikan Pak, ada orang-orang tua, dia sebenarnya dia tidak segar masih, cuma memang sudah agak tua. Jadi pas sholat sunnah Pak, dia bisa seminggu tegak, segar tegak. Selesai doa, buat tegak sholat sunnah, dia langsung lagi duduk tegak. Allah, mau jadi coba Pak ini. Ya, tadi seminggu tegak, sehat harus sunnah duduk, boleh. Tidak apa-apa, cuma pahalanya hilang separuh. Sekarang tinggal caranya perlu tahu. Kalau sholat itu duduknya bebas Pak. Pangsilo boleh, tapi lebih abdul antara dua. Yang lebih abdul antara dua ini iftirash sama tawaruk. Duduk cara tahiyat akhir atau tahiyat awal. Yang paling abdul duduk tahiyat awal atau duduk antara dua sujud. Karena itu kita lebih lincah untuk bergerak sujud segala macamnya. Kita sholat seperti sholat orang berdiri. Jadi kaki kita tegakkan seperti duduk antara dua sujud. Takbir sama Allahu Akbar. Seakan-akan kita tegak. Selesai baca surat, rukuk, rukuknya duduk ini. Allahu Akbar. Tawadina jangan goyang-goyang. Sudah, sami Allah liman hamidah. Turun ke tangan kalau dipaham. Sujud sempurna, sujud biasa. Habis sujud duduk atau terus sujud. Sujud lagi kedua. Lalu
Lalu naik rakaat kedua, Allahu Akbar, baca lagi Fatihah surat, lalu rukuk lagi, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu sujud. Begitu cara. Ini untuk orang sehat. Tidak kita cerita bab orang sakit lain Pak. Ya, ada khusus dan pembahasannya. Nah, salat sunnah dengan cara duduk itu diperbolehkan walaupun tanpa wudu. Kemudian ada lagi khususnya salat sunnah ini. Syarat sahnya salat itu wajib ngadep kiblat. Kalau sholat tidak ngadep kiblat, melenceng sedikit baik, tapi banyak hitungannya, maka tidak sah sholat kita. Namun ada satu kondisi yang kita tidak ngadep kiblat, sholat kita sah. Apa itu? Sholat sunnah di atas kendaraan yang berjalan dalam kondisi musafir. Nah, 3 poin ini jangan hilang. Pertama, sholatnya sholat sunnah, bukan sholat wajib. Kedua, sholatnya di atas kendaraan yang berjalan. Yang ketiga, kita musafir. Maka untuk yang seperti ini boleh sholat tanpa ngadep kiblat. Kalau masalah bab dulunya sudah kita bahas, boleh. Apalagi di kendaraan itu ada uzur Pak. Sholat wajib, sholat sunnah di kendaraan kita duduk, memang kotor. Kalau kita sholat tegak nyungkel. Apalagi mobil dia menjut Pak, laju gitu. Tegak langsung sujud, pakai rukuk lagi. Memang sunnahnya kita duduk kalau di atas kendaraan. Tinggal sujud juga kita dapat sujudnya, paling rukuknya nunduk dikit. Sami Allahu liman hamidah, rukuknya lagi sujudnya lagi agak nunduk. Nah, sujud ini kita tidak bisa kalau duduk di kursi, entah pesawat, entah bus, entah kereta. Ya. Nah, ikhwan rahimahullah, di sini memang ada dispensasi, ada khususnya yang Allah berikan dalam syariat untuk kita sholat sunnah. Ketika kita dalam perjalanan, misal kita ambil contoh, Bapak kebetulan dalam keadaan musafir, berhentilah kita di rumah makan, sholat kita. Begitu kita sholat selesai, tahu-tahu ada pengumuman, bus maju mundur akan bergerak 2 menit lagi, pada penumpang silakan naik kendaraan. Sunnah belum begitu. Nah, sholat duha kita belum sempat, bisa waktu duha. Kalau itu belum sempat sholat pagi atau dia, walaupun sebenarnya musafir boleh tidak sholat sunnah. Akhirnya sudah naik kita selesai sholat wajib, kita langsung naik bus. Sekarang mau sudah supir standby di jalan. Mama yang belum sholat sunnah, tidak mama itulah. Begitu bus jalan, kita tidak tahu hari kita mama semalam, semayang nggak ada kiblat. Ya, benar, semayang harus ada kiblat. Tapi untuk kondisi sebagai orang yang musafir, kemudian kendaraannya berjalan, kemudian sholatnya adalah sholat sunnah, boleh dilakukan tanpa menghadap kiblat. Jadi begitu mobil masuk tol, keluar dari rest area, tolnya tidak di stop Pak. Jalan dia. Kita tahu jelasnya kiblat itu ke sana, tol ini ke sana. Dan belum menghadap kiblat. Selagi yang kita lakukan sholat sunnah, langsunglah duduk di kursi. Nah, cuma ada sedikit ya hal-hal yang sepele tapi harus diperhatikan. Kalau bisa sholat di kendaraan itu sendal kita lepas. Karena boleh jadi sendal membawa najis, dilepas. Sholat aja di jok mobil tadi, di kursi bangku kendaraan tadi. Allah. Rukuk duduk dikit Pak. Sami Allahu liman. Pas sujud duduk lagi, Allahu Akbar. Tambah-tambahan itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masukkan kedua baca Fatihah lagi. Balik cerita masalah kadang kiblat. Tidak disyaratkan, boleh dengan 3
kategori dari Pak. Sholat sunnah dalam perjalanan musafir, kemudian di atas kendaraan yang berjalan. Bangsa kita sedang dapat sedekah atau lampu merah stop begini, batal sholat kita. Tidak boleh berhenti posisinya. Ini sholat sunnah. Kalau sholat wajib boleh tidak sholat wajib di atas kendaraan? Boleh juga. Tinggal nanti sholat ini wajib diqadha lagi atau tidak. Nah di sini penting untuk musafir. Kalau kita naik pesawat Pak, pergi umroh, pergi haji, pergi kemana lah. Kebetulan perjalanan mungkin paling lama kita contohkan kalau pergi haji atau umroh perjalanan 8 jam. Kita dapatkan waktu subuh itu di pesawat. Atau kita berangkatnya dari Palembang sini jam 11. Nyampe di sana maghrib terus zuhur asar sholat di mana itu? Abu kita sholat dulu zuhur sebelum masuk abu dasar. Adzan jam 12, pesawat terbang setengah 12. Ya sudah kita cepat bedu sholat zuhur dulu. Belum masuk waktu manusia. Jadi sholat cak manu, cak manu, makanya kita penting belajar. Jangan langsung sudah macam itu tidak sholat. Mau punya perjalanan itu sudah tidak sholat. Mau tujuan pergi haji, mau tujuan umroh. Sholat tetap wajib dilaksanakan walaupun syarat tidak terpenuhi. Jadi memang sholat pucuk pesawat. Sholat di pucuk pesawat tidak pakai ilmu, jangan melok-melok baiklah. Ayo sholat kita tidak tahu mana hukumnya. Ya, sholat di atas pesawat boleh, di atas kereta boleh, di atas bus boleh, di atas kapal laut boleh. Tapi syarat sholat tetap harus dijalankan. Di antaranya pun kalau pengen sholat itu sah dan tidak lagi digotong, penuhi syarat-syaratnya. Suci dari hadas besar, hadas kecil, punya wudu, nutup aurat, zakat najis dipakai badan dan tempat, masuk waktu, kemudian menghadap kiblat. Kalau sholat wajib Pak, kalau sholat sunnah tidak usah dibahas. Kiblat ke arah sana, pesawat dulu di sana, sholat sunnah kita tidak masalah. Yang sekarang sholat wajib. Nah, kalau kita bisa mengetahui kondisi, alhamdulillah, wudu punya, aurat tertutup, najis tidak ada, sudah sempurna, tinggal kiblatlah. Kita tahu waktu sholat sudah masuk, nah sholat di mana lebih? Pastikan arah kiblat. Kalau mampu, kalau di pesawat biasanya kan ada Pak layar TV itu, kita pakai setel, jangan nonton film. Setel itu kemana pesawat itu kan ada Pak. Kiblat itu kayak contohnya Makkah. Pesawat urusan Makkah masih dibalik lagi tidak ada kiblat. Nah sekarang hukumnya beda kalau pesawat kebetulan kiblat itu di sana, pesawat ada pesawat. Arah kiblat pesawat itu. Kalau pesawat itu memang tepat menghadap kiblat, maka sholatlah Allahu Akbar, takbiratul ihram menghadap kiblat. Ini yang penting. Takbiratul ihram menghadap kiblat. Begitu sedang sholat pesawat itu terbelok, tidak menghadap kiblat, miring kanan, miring kiri, tidak jadi masalah. Sholat dianggap sah dan tidak perlu diqadha. Sah dan tidak perlu diqadha. Tapi dengan catatan wudu, untuk aurat, tidak ada najis. Itu tetap harus ada. Jelas, Pak ya? Kalau seandainya kebetulan kita temukan ini pesawat tidak bisa dengan kiblat, apa kiblat itu sana, maka dia masih arah ke sini, belok dulu dan baru putar. Jadi maka sholat kalau kita tidak lakukan sekarang lewat waktu misal subuh Pak, sholatlah tanpa ada kiblat. Tetap wajib sholat itu. Walaupun punya wudu, untuk aurat tidak ada najis, sholat tidak ada kiblat. Jelas pesawat menunjukkan ke sana. Sementara Mekah di sini Pak, Amerika gitu. Misal sholat tetap kalau mau dia berbelok ke Mekah mungkin subuh udah lewat, berdosok itu Arab betul. Jangan aku belakang ke Palembang sholatnya. Sholat dulu di pesawat, di Palembang lain cerita. Sholat. Nah kalau sholat kita tidak ada kiblat, maka ketika kita sudah mencapai tujuan wajib diqadha sholat. Ini urusan menghadap
Jadi jangan Tuhan dukis kaki dari preman kotor, tidak bisa kotor kaki cerita. Sekarang sholat dulu walaupun tanpa memenuhi syarat. Dan ada kiblat badan dan najis. Jika ada masalah wudhu, kita kadang-kadang tertidur di pesawat. Tertidur pas dibangunkan ada pengumuman pesawat itu sudah masuk waktu subuh. Nah wudhu, dan kagak pak di kamar mandi WC itu malai uang gitu. Jadi mana tayamum, bohong tayamum di pesawat kakak itu buat pesawat itu. Kalau ada ngomong tayamum kamu pesawat bohong kakak itu aja. Kalau ada ibu pesawat itu tak laku pak. Ada solusi bil, kami diajar pakai semprotan kecilan. Dasar itu 4 mazhab sudah kami kaji pak. Cuci muka, bukan basuh muka, bukan usap muka. Jelas aturnya. Ghusl pakai bahasa Pak. Farsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu ru'usakum. Cuci bahasa Pak. Cuci, kalau cuci itu netes bajunya. Cucilah mukamu, tanganmu baru wamsahu usap. Kalau rambut diusap beda apa? Kalau muka cepat gatal, bukan pakai bedak itu. Dasar itu sesat mengajarkan itu. Jangan dipeloi pak. Sholat itu sah dari mana? Yang namanya wudhu itu baru ngalir 4 mazhab loh, bukan mazhab Syafi'i. Sepakat mereka. Ayat itu kan dibedakan ucapannya pak. Harsilu wujuhakum wa aydiyakum, cucilah mukamu dan tanganmu. Lalu usaplah baru. Kalau usap baru tempe boleh usap. Tapi kalau nyuci itu minimal walaupun tidak ngocok banyak ada tetesan. Jadi yang ada sebuah kata kan tidak ada dalam madhab 4 yang mengesahkan. Jadi tidak punya wudhu, ya sudah tetap sholat. Tayamum tidak bisa, tidak ada debu. Wudhu dan cuci muka, cuci kaki tidak bisa. Tetap sholat. Nanti setelah sampai di tujuan kita kotor wudhu yang sempurna, ulangi sholat. Tapi hebat bilang kalau macam itu masih di kotor juga mending kaki baik. Yo pelajar kau datang pesawat meninggal suruh khotimah. Kalau kita mau cuma habis sama baik masih di kotor juga repot bino. Meninggal kita pada kereta, meninggal di bus, meninggal belum sempat mengkotor, meninggal suruh khotimah. Tapi kalau bapak sudah sholat walaupun tahu ini tidak sah, kenapa tidak ada kiblat, aku ada najis, aku wudhu dan punya, tapi kita tetap sholat, menghormati waktu sholat. Meninggal tengah jalan belum sempat dikodok, dipastikan husnul khotimah. Kenapa? Dia sudah taat kepada Allah, tinggal mengkodok. Nah di sini perlu kita tahu pak. Jangan cuma melok-melok, saya juga tidak tahu siapa pertama kali ngaji wudhu udah cepat usap deh. Tayang di pesawat, mana ada debu juga. Jangan ke pesawat-pesawat kelas internasional, pesawat domestik mereka ada debu. Open kita tidak ada begitu. Jadi harus kita paham. Allah tidak maksa, tidak kata alat suci debu, tidak ada air untuk berwudhu, maka tetap sholat. Namanya sholat hormatil wajib. Tetap sholat, lalu nanti kita sampai di tujuan kita kotor. Nah beda jadi balik hukum tadi. Kalau sholat sunnah itu boleh tanpa ngadep kiblat. Lalu sholat sunnah. Nah, tapi dengan catatan sholat sunnahnya kita dalam keadaan musafir dan di atas kendaraan. Musafirnya tidak harus musafir safar tawil, tidak harus 2 marhalah. Jadi kalau kita bahas tentang masalah sholat qashar jamaah ini sangat-sangat wajib penting dipelajari pak bagi kita yang sering melakukan perjalanan. Jangan digampangkan urusan sholat qashar jamaah, ada ilmunya, harus dipelajari. Ada namanya safar tawil, ada safar qasir, ada perjalanan jauh itu 2 marhalah lebih dari 84 kilo. Ada juga safar pak, kita dari sini ke Indralaya lumayan pak. Kalau ketemu macet apa lagi?
jarak cuma 40 kilo mungkin, tidak nyampe 2 marhala, tapi sudah musafir atau bukan? Musafir. Ini saya ini musafir di sini Pak. Setiap malam Selasa saya musafir di sini. Saya orang ini Palembang. Kalau bicara tentang status musafir, musafir. Kalau saya ditelepon orang di rumah, istri saya ngangkat telepon, Pak Ustaz Sudri ada di luar kota, tidak bohong ini saya Pak. Memang di luar kota, musafir. Tapi nanti hukum beda. Kalau musafir safar qasir dan nyampe 84 kilo, itu sebagai ulama membolehkan menjamak tanpa mengkosor. Kalau nak mengkosor harus lebih dari 84 kilo. Itu kan 84 itu perginya balik bukan PP. Jarak 50 kilo PP 100 kilo boleh berarti salah. Perginya balik harus 84 lebih. Baliknya ya jelas sama atau lebih jauh lagi. Nah, jadi kalau kita sholat sunnah boleh, tapi di atas kendaraan yang sedang berjalan. Jadi sholat duha tetap sholat. Peduli kita, tidak usah nurut, nak buka kompas kiblat kemana, bukan sholat wajib. Kalau sholat wajib boleh kita cari kompas sholat kemana. Dapat arah kiblat kita sholat, kebetulan jalan tol kita lagi sholat zuhur atau subuh, itu buka kompas, kebetulan tol ini lurus, lagi lepas ke arah kiblat, maka kita sholat cepat, punya wudhu, punya apa sudah api, langsung Allahu Akbar 9 sampai duduk kalau tegak tak mungkin. Sholat itu baru dapat serkaan, ya namanya tol, karena belok ke kiri dikit, belok kanan dikit, tak perlu bapak belok ke badan. Kalau mampu sebenarnya ulama membolehkan, tapi kita tetap kalah repot. Yang penting kuncinya takbiratul ihram ada kiblat. Ketika takbiratul ihram ada kiblat ini untuk sholat wajib. Selesai sholat sudah, tidak perlu dikodok. Tapi kalau kita sholat tidak ada kiblat ketika takbiratul ihram, maka wajib mengkodok sholat. Memang ada pendapat Pak ulama yang mengatakan kalau sholat di atas pesawat tetap wajib qadha. Kenapa? Karena di posisi di langit, sedangkan bumi itu kesannya di bawah. Nah dikatakan menghadap kiblat, tidak ada kiblat di mereka. Itu pendapat, tapi pendapat yang kuat mengatakan ya sekarang masya Allah dengan kecanggihan alat dan segala macam ini, kita bisa tahu arah kiblat itu walaupun kita di atas langit, maka sholat itu dianggap sah. Kuncinya tadi kalau untuk sholat wajib takbiratul ihram ngadep kiblat. Walaupun dalam proses perjalanan sholat itu ternyata berbelok kanan dan berbelok kiri, itu tidak menjadi suatu penghalang. Insyaallah jelas Bapak hadirin rahimanillah. Masyaallah hadirin rahimanillah. Nah itu mengenai sholat. Jadi sholat sunnah boleh duduk. Ya walaupun kita sehat, cuma pahalanya yang separuh. Kemudian sholat sunnah tadi boleh dengan kiblat dengan catatan 3 poin tadi. Kalau kita dalam perjalanan atau dalam perjalanan musafir walaupun tidak mencapai 2 bulan, 2 marhala, kemudian di atas kendaraan yang sedang berjalan. Lalu ikhwan rahimakumullah, sholat sunnah itu ada dikenal dengan sholat sebutan sholat sunnah mutlak. Apa itu mutlak? Ada puasa mutlak Pak, ada sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak adalah sholat sunnah yang tidak ada namo, tidak terikat dengan waktu atau dengan sebab. Kalau itu sholat wudu ada sebab, sholat sunnah wudu ada namanya Pak. Sebelum zuhur, biar zuhur, ada zuhur, ada zuhur, sholat malam, ya mulai sholat tahajud, witir ada namo, duha ada namo. Sekarang kita sudah sholat kalau, aku duha sudah, aku masbih bukan lagi 8, tapi langsungnya makin apa lagi, sholat apa lagi lah. Sholat hajat sudah, sholat tobat sudah sekarang. Tapi masih pengen semangat ibadah. Sholatlah usolli rakaatain lillahi ta'ala. Tak pakai nama Pak, usolli rakaatain lillahi. Mau 2, mau 4, mau 10, mau 100, mau 1000 rakaat juga boleh. Makanya jangan kita aneh ketika mendengar beberapa tokoh ulama besar mereka melakukan sholat sampai 1000 rakaat. Seperti kita contohkan seorang tokoh sufi perempuan Rabi'atul Adawiyah.
kemudian cicit Rasulullah Imam Ali Zainal Abidin 1000 rakaat. Kita terawih jauh 20 ribu pindah ke mesin lain. Ini tuh 1000. Kalau orang yang bodoh tidak belajar, wah malu-malu, sholat sampai 400 rakaat, 500 rakaat, 300 rakaat, ya karena dia tidak belajar. Aku ini tunggal, sholat Tuhan 12, itu 11, kemudian ini, jumlah kalau baru 70, dari mana pas sampai 700? Ya kan, kalau ngomong tadi tidak belajar. Kalau kau belajar, kau tahu, ada namanya sholat sunnah mutlak. Ada orang senang ibadah, Pak, pengennya sujud terus sama Allah. Sholat sunnah mutlak. Namun apakah afdal sholat sunnah mutlak untuk memang semangat pengen ibadah atau mengkodok sholat? Ulama sepakat kalau kita merasa pernah sholat kita yang tidak benar atau pernah meninggalkan sholat, maka melakukan kodok sholat itu lebih afdal daripada memperbanyak sholat sunnah. Duha cukup 4 rakaat, sisanya kodok itu lebih afdal daripada doa 12 rakaat duha, tapi itu berhutang dan kita kodok. Kodok sholat itu ada dalam syariat, Pak. Kodok sholat itu ada dalam syariat Islam. Kita merasa dulu pernah lalai sholat, pernah ada sholat Jumat, pernah tidak sholat subuh, lagi masa bujang, Pak. Diingat, baca hitungnya tidak baca hitung sudah, kodok betul setiap hari. Nah, untuk mengkodok sholat ini, ikhwan rahimahullah, itu tidak terikat dengan waktu sholat, Pak. Macam ini antara maghrib sampai isya, Bapak kodok zuhur boleh, kodok asar boleh. Nanti habis isya panjang waktu itu, aku diingatkan zaman bujang dulu dari aku STM 1 kelas 1 sampai lulus, tak pernah pindah masjid. 3 tahun sekolah STM tak pernah pindah masjid, cuma tak pernah sholat. Jadi mama dah bukan tobat, dah bukan kodok, dia wajib kodok. Kodok Jumat atau siapa? Kodok ini dah Jumat. Mana baca kodok Jumat, Pak? Kodoknya kodok zuhur. Itulah Bapak 3 tahun itu. Kali ke setahun 48 minggu. Kali kan 3 aja nih. Habis sholat masih seger, sholat lagi bisa seger sampai 45 kali kodok. Sholat zuhur 5 kali kodok. Boleh. Malam kodok lagi terus sampai tuntas antara itu sama Allah. Ini harus kita lakukan. Atau oleh ini ibu bapak, kita merasa tidak pernah meninggalkan sholat bim, tapi aku tahu yang bim. Semenjak aku duduk di majlis, aku tahu kalau sholat aku tidak sadar. Apa aurat itu buka, duduk tidak sah, bacaan aku tidak benar. Berarti itu selama sia-sia sholat. Kodok, dikodok, ibu bapak. Dikodok, digoyori. Jangan memperbanyak sholat sunnah kalau kita punya utang sholat wajib. Saya sudah sampaikan Pak, hati-hati. Sampai hari ini orang pelakunya banyaknya. Begitu ngawinkan anak, begitu dia kawin atau anaknya kawin, tidak sholat zuhur. Asal lepas. Tapi pesantren Pak, depan kami itu di perkampungan kita kalau sudah hari Minggu Sabtu, Masya Allah, musik yang luar biasa. Kita itu biasa kalau kawinan gagah-gagahan, Pak. Organ sampai 2 malam kadang. Dari habis subuh udah dengar sampai Bapak itu stop. Pengantin itu jokok lebih dikuatin. Dari jam 9 sampai habis asar, tak kemana-mana dia. Mana kabar sholat zuhurnya? Sholat asar, tidak sholat, Pak. Padahal itu kata sakral. Dan Yusuf itu melakukan kemungkaran. Maka punya anak cucu yang soleh dan soleha. Kau Pak itu udah sholat zuhur, udah sholat asar. Bukan cuma mempelai udah sholat asar. Bapak emak sebelah sini kita saling udah sholat kamu, ngewan. Itu adik. Belum lagi pagar airnya. Tak sholat dulu. Maka udah berkah. Nah ini wajib dikodok. Dan jangan menganggap pernah sudah kita usia sholat zuhur ini. Tak baca kondisi lagi kawin, tidak baca sholat zuhur, tak baca sholat asar, kita potong baik. Ini menyepelekan hukum Allah namanya. Yo kalau panjang umur, kalau pendek umur Pak, alhamdulillah. Jangan. Kita tahu kewajiban sholat itu lakukan pada waktunya. Udah apapun atau boleh kita jamak akhir kita zuhur lagi pas asar digabikan. Emang kawin kita lakukan sampai makan waktu sampai asar ini perkara syariat? Tidak. Syariat itu kerja kumpul. Resepsi itu para lalu, sambutan kanan, sambutan kiri, sumbangan lagu, salaman,
sana kiri, dua kanan, dua kiri. Kalau SD, SMP, SMA foto sampai jam setengah 3. Ini kan gawe kita sampai kita tidak sholat. Kalau proses akad sudah selesai, Rasulullah. Apa ini yang bisa kita katakan nanti dengan Allah aku tidak sholat untuk kawin? Sibuk ya Allah, acara belum selesai, pacar jawab kita. Hati-hati. Ingat anak kita kemarin waktu kawin sholat lagi. Kalau ternyata bapak bisa pastikan, dia bisa pastikan 2 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu, 9 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, atau bapak yang seharusnya punya cucu, ingat benar, tidak sholat yang dulu memang. Kodok sekarang, malam ini kita kodok. Di kodok, jangan dianggap sepele. Ya, mumpung Allah masih kasih kita umur, mudah-mudahan Allah banyak usaha walafiat, kita lagi bersama kita dalam fikih pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Untuk malam ini kita ucapkan Bapak kami sudah masuk waktu insyaallah alam bis. Allah silakan Anda. Jangan berwudu pada silakan.